terus. Gusti, kamu kurang bosan ya? Nih, minum dulu. Oh, kamu nggak merasa panas ya? Enggak. Kok bisa? Kenapa ya? Kalian tahu nggak mengapa Zahra dan Gusti bermain di lapangan menggunakan baju hitam terasa gerah, sedangkan Selva yang menggunakan baju berwarna biru tidak merasa gerah? Pasti membuat penasaran kan? Mari kita bahas sama-sama mengenai hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Cempaka, kelompok 2 Fisika. Saya Gus Rendi Gunawan sebagai ketua. Saya Zahra Septiani. Saya Rusika. Saya Selva Melola. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang perpindahan kalor. Sebelum masuk ke penjelasan materi, tahukah kamu apa tujuan kita mempelajari tentang perpindahan kalor? Nah, jadi tujuan pembelajaran perpindahan kalor yaitu kita dapat mengetahui apa itu kalor. Kita dapat membedakan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh pada peristiwa perpindahan kalor melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Mengetahui contoh melalui percobaan peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari, serta penerapannya dalam bentuk teknologi sederhana. Serta dapat mendemonstrasikan cara untuk mengurangi atau mencegah perpindahan kalor melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Satuan kalor adalah joule atau disingkat dengan J. Berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor, zat dibagi menjadi dua golongan, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor ialah zat yang mudah menghantar kalor. Isolator ialah zat yang sukar menghantar kalor. Perlu Anda catat, setiap zat dapat menghantar kalor secara konduksi. Bagian alat setrika listrik terbuat dari logam atau konduktor. Agar dapat menghantar kalor dari energi listrik ke pakaian yang disetrika. Agar Anda dapat memegang setrika tanpa merasa panas, gagang setrika dibuat dari plastik atau isolator. Jika setrika tidak digunakan, alat setrika diletakkan di arah tutup penghambat kalor yang terbuat dari bahan isolator. Dengan demikian, alat setrika tidak memanasi meja setrika. Nah, perpindahan kalor ini terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah proses perpindahan panas jika panas mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu lebih rendah dengan menggunakan media penghantar panas tetap. Konduksi adalah perambatan panas. Seperti yang terlihat pada gambar, contoh konduksi yaitu pada ganggang panci, yang ujungnya akan terasa panas ketika ujung yang lainnya terkena panas. Ini disebabkan pemanasan pada satu ujung zat menyebabkan partikel pada ujung ini bergetar lebih cepat dan suhunya naik atau energi kinetiknya bertambah. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya. Dengan menggunakan media penghantar panas berupa cairan atau gas. Misal, air panas akan bergerak naik. Radiasi adalah perpindahan panas yang merambat langsung tanpa melalui medium perantara, misal panas matahari yang bisa kita rasakan sehari-hari. Panas matahari yang terpancar tersebut sampai ke bumi tanpa zat perantara. Pemanfaatan sifat kalor pada radiasi, jika kita memakai pakaian berwarna hitam, akan terasa lebih gerah atau panas. Karena warna hitam dapat menyerap dan memancarkan kalor, sehingga kalor akan terasa pada tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor pada konduksi adalah 1. Koefisien konduktivitas termal, 2. Panjang stik atau batang, 3. Luas penampang, 4. Perbedaan suhu antar ujung batang.
Secara matematis, faktor-faktor di atas dirumuskan menjadi Q per delta T sama dengan H sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Dengan H sama dengan jumlah kalor yang merambat tiap satuan waktu atau lajuan aliran kalor. K sama dengan koefisien konduktivitas termal. A sama dengan luas penampang batang. L sama dengan panjang batang. Delta T sama dengan perbedaan suhu antara kedua ujung batang. Beberapa hal yang mempengaruhi kalor secara berikut. 1. Koefisien konvektivitas yang dipanas. H sama dengan koefisien konveksi termal. Penampang. Delta T sama dengan perpindahan suhu. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya radiasi suatu bahan adalah koefisien emisivitas, suhu benda, dan luas penampang dari sumber. Secara matematis, faktor-faktor tersebut dapat dirumuskan menjadi delta Q per delta T sama dengan E dikali Q dikali A dikali T pangkat 4. Dengan Q sama dengan kalor yang dipancarkan, T sama dengan suhu mutlak, E sama dengan emisivitas bahan, P sama dengan tetapan Boltzmann, A sama dengan luas penampang benda. Ada satu alat yang menggunakan prinsip yang berusaha mencegah ketiga perpindahan kalor tersebut, yaitu termos air. Termos berfungsi untuk menyimpan zat cair yang berada di dalamnya agar tetap panas dalam jangka waktu tertentu. Termos dibuat untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Termos terdiri atas dua jenis, yaitu termos air panas dan termos es. Termos air panas digunakan untuk mempertahankan air panas supaya tidak cepat dingin, sedangkan termos es digunakan untuk mempertahankan es supaya tidak cepat mencair karena pengaruh panas udara sekitarnya. Termos sebenarnya adalah sebuah botol. Di dalam botol antara botol luar dan botol dalam terdapat ruang vakum atau ruang hampa sehingga perpindahan kalor secara konveksi dari dinding kaca keluar tidak dapat terjadi. Pada botol, bagian dalam dilapisi permukaan yang mengkilap sehingga suhu air dalam termos relatif tetap karena permukaan yang mengkilap ini berfungsi sebagai pemantul radiasi. Pada botol bagian luar biasanya dilapisi lapisan perak untuk memantulkan radiasi kembali ke dalam termos. Tutup termos biasanya dibuat dari bahan isolator, misalnya gabus atau plastik. Tutup termos dari bahan isolator ini berfungsi mencegah perpindahan kalor secara konduksi pada permukaan air. Dari pembahasan sebelumnya, saya jadi mengerti mengapa saya dan Gusti saat sedang beraktivitas menggunakan baju hitam di bawah matahari yang terik akan merasa gerah. Itu karena adanya radiasi. Nah, baju hitam ini akan menyerap kalor dari cahaya matahari dan tidak memantulkannya. Lalu, saya dan Gusti pun akan merasa gerah. Sedangkan Selva tidak merasa gerah karena menggunakan baju yang berwarna cerah. Baju yang berwarna cerah tidak menyerap kalor sehingga Selva pun tidak merasa gerah. Itulah penjelasan yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.